menyandang guru profesional begitu. Nah, tentu peran besar bagi Bapak Ibu, baik itu dosen ataupun guru pamong, dalam membentuk karakter guru atau membentuk kemampuan yang diharapkan oleh Kementerian Agama. Baik, mohon izin share screen tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nanti alamat utamanya adalah space kemenag.go.id. Ini menjadi alamat utama untuk gerbang masuk ke semua yang akan menjadi santapan Bapak Ibu selama beberapa hari ke depan. Jika dilihat dari jadwal, dari mulai tanggal 24 besok sampai tanggal 30 untuk review. Ya. Oke, kemudian di sini gerbang utamanya Bapak Ibu, kita fokusnya ke dua bagian ini. Fokus ke Fokus ke dua menu utama, yang bagian ketiga, 4, 5 tidak usah dihiraukan. Bapak Ibu yang mengajar di madrasah, maka fokus ke materi pelajaran madrasah. Madrasah itu apa? Berarti madrasah itu yang Bapak Ibu ditempatkan di mendampingi guru PA, guru fikih, guru akidah akhlak, guru Quran hadis, guru SKI, guru kelas MI, dan guru kelas RA. Bagi Bapak Ibu yang mendampingi kelas PAI, Pendidikan Agama Islam di sekolah, maka pilih yang menu yang kedua. Jadi sekali lagi kami ulangi, bagi Bapak Ibu yang mendampingi guru akidah akhlak, Quran hadis, SKI, guru kelas RA, guru kelas MI, dan fikih, maka memilih poin yang atau kotak yang pertama, menu yang pertama. Bagi Bapak Ibu yang mendampingi guru PAI di sekolah, baik itu dari RA atau dari TK, dari SD, SMP, dan SMA, maka memilih guru yang ini, Pendidikan Agama Islam. Karena nanti ketika Bapak Ibu memilih yang berbeda dengan yang didampinginya, maka tidak akan masuk. Baik, kemudian berikutnya, klik yang saya akan memperagakan yang PAI, baik itu nanti untuk guru pamong dan dosen. Nanti yang madrasah sama, hanya beda pada saat gerbang masuknya saja, pada saat mengkliknya saja. Klik yang PAI, nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Saya meminjam salah satu akun dosen untuk disampaikan. Untuk dosen adalah NIDN dari masing-masing. Kemudian untuk guru adalah NUPTK masing-masing. Nomor akunnya adalah NUPTK, passwordnya juga NUPTK. Tinggal dimasukkan, kemudian nanti diklik login, dan akan muncul yang seperti ini setelah di login. Akan muncul seperti ini. Nanti ada 4 menu lagi Bapak Ibu yang disajikan. Bapak Ibu fokus ke lokakaryanya saja. Lokakarya PAI lokakarya atau madrasah lokakarya untuk yang tadi di madrasah. Klik PAI lokakarya, nanti akan muncul dua menu bagi yang dosen, dan kemungkinan 1 menu untuk yang guru pamong, karena nanti untuk peer teaching ada perubahan. Di sini ada masing-masing gelombang 1 perangkat review dan PTK 24 sampai 30. Berarti ada 2 modul, ada review perangkat dan ada PTK. Kalau PTK nanti produk yang Bapak Ibu nilai ada 2, ada instrumen penilaian dan proposal dan instrumen penilaian. Untuk peer teaching saya skip karena nanti untuk guru yang bertugas khusus untuk peer teaching ada pengolahan lagi. Baik, di sini dari 24 sampai 30 di luar hari libur nasional, tanggal 26 adalah hari libur dan tanggal 29 juga libur. Berarti hari merah, tanggal merah tidak dihitung. 24, 25, kemudian 27, 28, 30. Kemudian Bapak Ibu nanti sebagai dosen berkewajiban untuk mengklik mengisi kontrak belajar Bapak Ibu. Saya ulangi, Bapak Ibu yang berposisi sebagai dosen maka berkewajiban untuk mengisi kontrak belajar.
Sedangkan Bapak Ibu sebagai guru pamong tinggal menunggu dan mengkonfirmasi. Kami harap sudah tahu antara dosen, sudah ngobrol, sudah komunikasi antara dosen dengan guru pamong. Kemudian wali kelas juga ada 3 yang harus saling connect, karena nanti keluhan dari dosen, keluhan dari mahasiswa, keluhan dari guru masuk ke guru pamong, masuk ke wali kelas. Kalau wali kelas bisa menyelesaikan, langsung memberikan respon. Kalau wali kelas belum bisa menyelesaikan, maka bisa masuk ke ketua jurusan atau ke sekjur. Kalau berkaitan dengan kebijakan, kalau berkaitan dengan LMS, maka bisa masuk ke saya, nanti disampaikan. Atau Bapak Ibu juga bisa, guru pamong ataupun dosen bisa langsung masuk ke kami, ke saya untuk ke PAI dalam hal LMS, atau ke Pak Pali dalam hal LMS untuk madrasah. Misalnya tidak bisa login, passwordnya minta di reset dan lain-lain, maka mangga silakan sampaikan ke wali kelas, nanti wali kelas menyampaikan ke kami. Tapi kalau wali kelasnya misalnya lagi sibuk, slow respon, bisa jadi sedang mengajar, maka bisa langsung bypass ke kami untuk ditindaklanjuti lebih cepat lagi. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Untuk dosen, ini ada kontrak belajar. Untuk guru pamong, hanya ada 3. Review naskah tugas, review hasil diskusi. Materi tambahan dari dosen juga. Oke, untuk kontrak belajar, yang tadi saya ulangi, ini adalah bagian dari kewenangan dosen untuk mengisi. Kontrak belajar itu kesepakatan antara guru pamong dan dosen yang harus diikuti oleh mahasiswa atau peserta PPG. Peserta PPG tidak berhak untuk menawar, Pak, jadwal saya kan jam segitu ngajar misalnya. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wadek 1, bahwa PPG menjadi prioritas utama yang harus diikuti oleh peserta. Jadi untuk ngajarnya berarti menyesuaikan jadwal yang sudah Bapak Ibu sepakati, yang sudah Bapak Ibu upload. Jadi target untuk kontrak belajar kapan? Target untuk kontrak belajar berarti hari ini, karena besok sudah mulai masuk proses penilaian, diskusi, dan lain-lain. Nah, klik edit Bapak Ibu untuk dosen, tinggal kontrak belajar diisi. Misalnya besok, kalau simpelnya 24, jam 24, misalnya 24 Mei 2020, 2, misalnya jam 08.00 sampai dengan sekian, misalnya 09, WIB, karena peserta berbagai-bagai asalnya dan berbagai daerah, berarti disepakati WIB sebagai waktu yang menjadi patokan utama. Ini misalnya tugasnya apa? Kemudian misalnya mereview tugas teman sejawat. Kemudian nanti jam 9.00 sampai dengan nanti template-nya disiapkan gitu ya. Jadi tinggal upload copy paste atau upload. Misalnya berdiskusi tentang misalnya KIKD. Dan seterusnya diteruskan sampai tanggal 30, lalu klik simpan. Misalnya ini simulasi, jadi tidak saya lengkapi. Atau bisa nanti kalau sudah ada template-nya diedit tanggal-tanggalnya, jam-jamnya, kemudian langsung di-kopas dari Word. Nanti akan lebih rapih lagi tampilannya. Nah, mahasiswa atau peserta PPG wajib mengikuti jadwal yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dosen dan guru pamong. Kemudian setelah itu sudah selesai, maka Bapak Ibu bertugas lagi untuk mereview naskah tugas peserta PPG. Klik review naskah. Nanti ada pilihan Bapak Ibu. Review perangkat pembelajaran, pilih modul, kemudian review PTK kelas, pilih modul. Pilih modul dulu yang perangkat pembelajaran. Sini sudah tersaji 10 tugas yang atau 10 produk yang sudah diselesaikan oleh peserta pada saat lokakarya kemarin. 10 hari lokakarya sebelumnya sudah terselesaikan, kemudian tinggal dinilai begitu.
Misalnya, saya ingin atau Bapak Ibu dosen mengawal dulu analisis. Ini tugas-tugasnya Bapak Ibu, judul tugasnya dari mulai tugas 1, tugas 2. Yang pertama menganalisis SKL, KIKD menggunakan taksonomi dan membuat program tahunan dan program semester. Tugas 2 membuat pengembangan materi ajar dan model atau metode pembelajaran, kemudian membuat media. Yang tugas 4 membuat evaluasi dengan karakteristik HOTS. Nomor 5 atau tugas 5 membuat evaluasi penilaian AKM dan survei karakter. Tugas 6 RPP bagian 1, tugas 7 RPP bagian 2, tugas 8 RPP bagian 3. Tugas RPP ini adalah tugas RPP yang saling berkelanjutan. Misalnya materi tentang wudhu, wudhunya bagian apa dulu, nanti keduanya indikator yang berikutnya melanjutkan dari bagian 1, bagian 2, bagian 3. Dan RPP ini diharapkan menjadi RPP yang digunakan pada saat nanti peer teaching, kemudian pada saat nanti UKIN juga. Sehingga benar-benar lokakarya menjadi satu kesatuan yang tidak terlepas dari nanti pada saat UKIN. Begitu. Kemudian nomor 9, membuat video pembelajaran sebagai sumber belajar. Yang ke-10, membuat video praktek pembelajaran. Bedanya apa? Perbedaannya adalah kalau yang 9 adalah berisi materi yang disampaikan oleh guru saja. Kalau nomor 10 ada praktek bersama siswanya. Simpelnya begitu Bapak Ibu. Jadi kalau membuat video pembelajaran sebagai sumber belajar, berarti sebagai sumber belajar seperti halnya kita menyaksikan Ustadz Adi Hidayat, misalnya Ustadz Abdul Somad, ataupun Ustadz yang lainnya, Agi misalnya. Nah, itu kan dalam satu arah begitu, atau memberikan materi tentang sodaqoh, ikhlas, dan lain-lain misalnya. Nah, kalau yang 10 adalah guru bersama siswa melaksanakan pembelajaran di kelas. Jadi harus ada tampilan siswanya. Kalau tidak ada tampilan siswa, hanya semua materi disampaikan oleh guru, maka masih masuk tugas 9. Jadi perbedaannya itu untuk 9 dan 10. Kemudian kolom berikutnya ada kolom nilai, ada 0/20. Ini maksudnya adalah ada 0 orang yang dinilai. Artinya belum ada satupun yang dinilai tugasnya. Dari berapa? Dari 20, artinya ada 20 yang sudah mengumpulkan tugas. Begitu. Bawah terus, dan ini ada 0/19, berarti ada 1 orang yang belum mengupload. Ini berarti ada 5 orang yang belum mengupload. Ini kemungkinan karena mahasiswa atau peserta belum merekam atau belum mengedit videonya sehingga belum diupload. Ini juga sama, kemungkinan mahasiswa atau peserta belum merekam atau mengedit video, karena kalau edit video agak lumayan walaupun hanya meng-cut saja, tetapi kalau tidak mempunyai kemampuan dalam editing juga kan agak repot, bisa jadi minta bantuan ke orang lain atau seperti apa. Nah, berarti Bapak Ibu nanti tinggal menunggu, karena kan masih ada beberapa hari ke belakang, tugas 1 sampai tugas 8, Bapak Ibu bisa memeriksanya, nanti tugas 9, 10 diterakhirkan. Nah, untuk menilainya tinggal klik penilaian. Nah, di sini sudah ada dari mulai nama-namanya 20 orang, dari mulai Pak Ahmad Sobarudin, Pak Adi Ahmad, ini salah satu saja, sampai Pak Aang Ane atau Bu Aang Ane. Nah, di sini kolom kelasnya, kelas PAIA 1, tanggal uploadnya, ini tanggal upload 09 Mei 2022, jam 14.59. Kemudian ini tanggal 15 dan seterusnya. Ada keterangan berikutnya, nilai review belum dinilai karena memang belum dinilai. Kemudian revisi. Revisi itu Bapak Ibu mempunyai hak untuk memberikan saran merevisi bagian-bagian mana yang harus direvisi. Dari mulai tugas 1 sampai tugas 10 jika memungkinkan. Tapi jika tidak memungkinkan 9, 10 bisa diberikan revisinya saja, kemudian nanti diperbaiki pada saat peer teaching. Tapi kalau waktunya masih memungkinkan, boleh mahasiswa atau peserta diperbolehkan untuk merekam kembali, ya mangga, persilakan bagaimana kebijakan Bapak Ibu. Untuk menilainya tinggal klik kata penilaian atau tombol penilaian di sini. Misalnya klik nilai, kemudian nanti akan muncul Bapak Ibu di sini yang file sebelum direvisi. Nah, ini muncul tampilan
Kalau yang sudah update nanti akan tampilnya di window juga. Tapi kalau belum update maka akan meminta otomatis begini. Akan muncul seperti ini hasilnya. Ini adalah analisis standar kompetensi lulusan SMP plus Nurul Huda Pasirwangi. Begitu. Ini hasilnya, Bapak Ibu bisa mengamati. Lalu setelah itu memberikan komentar atau bahan revisi apa yang perlu direvisi dari mulai analisis KIKD sampai ke ini ada 11 halaman program tahunan, program semester, catatan kepala sekolah dan seterusnya. Ini program semester dan sampai situ. Nah, apakah sudah misalnya yang simpelnya saja misal ini kepala tabel di halaman pada program semester harusnya muncul juga di halaman yang kedua, misalnya begitu. Nah, yang ini, Bapak Ibu, kepala tabel ini kan harusnya gampangnya secara penulisan harusnya muncul juga di sini. Begitu. Maka Bapak Ibu, apakah mau misal itu misal. Kemudian nanti diperbaiki supaya ketika membaca yang bawah kan tidak kehilangan kepalanya, begitu, judul atau header tabelnya. Kemudian untuk kontennya Bapak Ibu tentu lebih memahami untuk bidang masing-masing, baik itu guru mendampingi guru madrasah atau mendampingi guru PAI. Lalu ini KIKD, ini juga sama, misalnya dalam segi penulisan, penyajian, maka akan lebih baik jika kepala tabel ini, yang ini saja nomor, standar kompetensi, dan seterusnya, ada juga tampil di halaman berikutnya, jadi tidak terpotong seperti ini. Begitu. Misal kan seperti itu. Nah, dari visualnya, kalau dari konten saya tidak mempunyai kewenangan untuk menyampaikan konten tentang yang dibahas hari ini. Baik, seperti itu Bapak Ibu untuk simulasi penilaian dari tugas yang pertama. Nanti Bapak Ibu memberikan waktunya kapan, misalnya, dan mahasiswa nanti diberikan waktu kapan lagi untuk mengupload. Di sini nanti file sudah revisi, jadi sudah ada file yang direvisi. Karena ini masih belum ada, jadi tidak ada file yang direvisi. Maka nilai akhir di sini adalah nilai akhir dari mahasiswa yang sudah dinilai, yang sudah direvisi. Atau bisa jadi Bapak Ibu menilai dulu boleh menilai dulu nilai yang belum direvisinya. Kemudian di sini memberikan komentar-komentar. Lalu diupload, misalnya ini 70 komentarnya perbaiki, misalnya yang tadi saya sampaikan, kepala tabel atau header tabel yang harus selalu ada pada setiap halaman. Nah, Bapak Ibu, ini juga kan sesuatu pengetahuan yang baru, mungkin yang belum bisa menjadi ilmu baru yang dikontribusi atau Bapak Ibu berkontribusi dalam hal ini, memberikan informasi bahwa oh begini caranya membuat kepala tabel setiap halaman ada, kalau yang tabel yang terpotong misalnya. Nah, 70 bisa disimpan. Nah, misalnya 70 disimpan. Kemudian nah, mahasiswa nanti ketika membaca komentar Bapak Ibu tadi ternyata sudah merevisi. Kemudian Bapak Ibu pasti akan mengecek apakah perbaikannya sudah sesuai dengan apa yang direview. Jika sudah sesuai tinggal klik lagi Bapak Ibu. Klik lagi di sini. Kemudian di sini tinggal diedit lagi nilainya, misalnya jadi 80 karena sudah sesuai. Ini bisa dikasih keterangan misalnya sudah direvisi supaya catatan Bapak Ibu tetap ada. Misalnya ini revisinya nomor 1 misalnya, kemudian nomor 2-nya apa, mangga tergantung nanti bagaimana pengamatan Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu sudah bisa memberi keterangan sudah direvisi, misalnya mau tanda di bold misalnya begitu boleh, supaya ada cirinya bahwa itu sudah direvisi. Sehingga nanti hasil revisi itu akan menjadi nilai penentu berapa besar nilai yang layak untuk diberikan kepada siswa atau peserta atau mahasiswa PPG untuk menilai atau untuk nilai yang sudah direvisi. Tinggal klik simpan, nanti akan berubah jadi 80. Kemudian berikutnya,
Kalau ini menunya sama antara Bapak Ibu guru dengan Bapak Ibu dosen. Menu berikutnya review diskusi. Nah, ini juga menjadi tugas dosen. Nanti tampilan seperti ini, tampilan ini akan tampil hanya di dosen, dibuat diskusi. Jadi dosen buat diskusi setiap hari. Temanya apa? Misalnya analisis KI KD. Instruksinya adalah diskusi melalui Zoom meeting misalnya, atau Google Meet boleh. Pada pukul misalnya 14.00 tergantung kesepakatan antara Bapak Ibu dosen dengan guru pamong. Kemudian ini file bahan diskusinya, kalau Bapak Ibu ada bahan diskusi yang atau bahan-bahan yang didiskusikan sudah dalam berupa PDF, tinggal di-upload. Atau kalau tidak ada, tinggal mengupload ulang ini PDF-kan. Kemudian ini pilih video conference-nya, ya atau tidak. Bisa kalau tidak berarti melalui tulisan saja, komentar-komentar seperti hanya di Instagram, mengomentari satu postingan, atau di Facebook dan seterusnya, di Twitter. Kalau iya, berarti nanti akan diarahkan mau pakai apa. Apakah pakai Google Meet, Jitsi, atau Zoom. Kalau Google Meet, nanti akan diarahkan linknya apa. Berarti Bapak Ibu dosen yang bertugas ke sini. Bertugas menjadwalkan, nanti kalau untuk guru pamong, tugasnya tinggal mengklik saja. Nah, misalnya ini linknya, atau menggunakan Jitsi, kalau Jitsi tinggal langsung. Lalu tanggalnya tinggal tentukan, misalnya 24, jamnya jam berapa, seperti yang tadi dituliskan di atas, 14, penulisannya ada dicontoh di atas, penulisannya di sini, 14.200 misalnya sampai jam misalnya di 15.30. Kalau menggunakan Jitsi tidak perlu link lagi, tapi kalau menggunakan Google Meet dan Zoom maka harus dimasukkan lagi linknya. Tinggal klik simpan, nanti akan muncul menu atau tampilan seperti ini, baik itu di dosen ataupun di guru pamong. Kalau di guru pamong posisinya tinggal mulai Meet, nanti Bapak Ibu diajukan atau diarahkan ke link yang tadi disampaikan. Oke, untuk menilai diskusi, tinggal buka diskusi, klik buka diskusi, nanti di bawahnya ada komentar, tulis komentar Bapak Ibu. Nanti masing-masing peserta juga diberikan atau ada kolom penilaian. Diskusi setiap hari seperti yang tadi disampaikan, minimal 4 jam untuk proses online untuk proses online guru dan dosen pendamping. Kalau peserta bisa jadi lebih panjang, itu minimal Bapak Ibu, minimal. Apakah termasuk misalnya menilai atau mereview naskah tugas? Betul, termasuk. Jadi bisa jadi 2 untuk menilai naskah tugas, kemudian 2 untuk Zoom meeting bersama peserta. Nah, itu Bapak Ibu untuk prosesnya antara dosen dan guru pamong tadi perbedaannya sudah disampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti, tetapi kalau ada hal yang terlewat, mohon disampaikan dan ditanyakan, nanti kami akan coba memperjelas. Begitu, mungkin Pak Sekjur dikembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riktik yang telah menyampaikan template yang ada di space seperti apa yang nanti akan Bapak Ibu dosen maupun Bapak Ibu guru pamong yang selama 5 hari untuk review ini dan nanti 3 hari untuk teaching ini yang akan dipakai dalam pembelajaran di PPG ini. Oke, hanya ingin mengingatkan Bapak Ibu saja, saya coba share screen. Oke, nanti sebelum ada tanya jawab untuk diskusi. Tadi sebetulnya Pak Rikrik juga sudah menyampaikan beberapa poin tentang review ini, bahwa review perangkat itu adalah kegiatan mereview perangkat yang telah dibuat oleh mahasiswa. Nanti digunakan, produk yang sudah hasil review Bapak Ibu ini nanti akan coba mereka mahasiswa
gunakan pada tahapan berikutnya, yaitu pada waktu di PPL. Oleh karena itu kami berharap bahwa keseriusan Bapak Ibu dosen maupun Bapak Ibu guru pamong dalam mereview semua produk yang dihasilkan oleh para mahasiswa itu, sehingga nanti bahan masukan dan hasil review dari Bapak Ibu itu akan menambah hasanah, akan menambah pengetahuan dan wawasan para mahasiswa, sehingga nanti ketika mereka akan masuk pada tahapan PPL itu mereka sudah komplit, begitulah kira-kira. Celah-celah dalam seluruh perangkat pembelajaran itu sudah mereka perbaiki, sehingga pas waktu PPL itu akan enak begitu kira-kira. Dalam review ini itu akan dilaksanakan selama 5 hari. Sekali lagi kami tegaskan supaya nanti tidak ada yang bertanya lagi. 5 hari ini akan dimulai pada besok hari tanggal 24 sampai tanggal 30, kecuali yang hari libur nasional. So, ada saja ketika misalkan hari Kamis nih, hari Kamis tanggal 26 itu kan libur. Biasanya suka ada yang banyak yang bertanya apakah pembelajaran itu ada atau tidak. Kami tegaskan bahwa hari libur nasional itu adalah libur. Kecuali mahasiswa, kalau mahasiswa mau mengerjakan tugas, ya silakan saja begitu kira-kira. Tapi yang pasti untuk dosen boleh untuk tidak masuk LMS, ya. Tapi kalau mau masuk juga nggak apa-apa gitu. Mungkin lupa menilai di hari Rabu misalkan atau hari Selasa lupa menilai, ya silakan saja, sah-sah saja. Tapi secara formal bahwa di hari libur nasional itu adalah libur pembelajaran. Tapi sekali lagi LMS tetap terbuka gitu. LMS masih tetap bisa dibuka. Oke ya. Nah, kami berharap bahwa 4 jam ini itu bisa dilakukan dengan 2 pendekatan oleh Bapak Ibu, baik sinkronus maupun asinkronus, sehingga nanti tugas yang atau produk yang sudah mahasiswa hasilkan di lokakarya kemarin itu ketika dilakukan atau menggunakan pendekatan sinkronus, mereka bisa lebih paham dan tanya jawab itu akan lebih memungkinkan. Bisa dilakukan dengan 2 jam sinkronus, 2 jam juga asinkronus. Nah, teknisnya nanti bisa 1 jam oleh dosennya, bisa 1 jam lagi oleh guru pamongnya, sebetulnya bisa dibagi. Yang pasti kami berharap bahwa selama 2 jam ini, terutama yang sinkronus, itu antara dosen dengan guru pamong, itu dua-duanya adalah kira-kira begitu. Nanti ketika on cam-nya, itu bisa siapa saja duluan gitu. Ini jam pertama atau jam pertama, betul. Yang pertama itu bisa dosennya dulu untuk mereview beberapa catatan yang sudah diberikan oleh dosen maupun guru kepada mahasiswa, sehingga catatan atau hasil review itu menjadi jelas gitu, menjadi eces kepada mahasiswa. Nanti jam keduanya bisa dilanjutkan oleh dosen gitu. Bolehlah terbalik begitu. Yang pasti antara guru dan dosen ini mau sinkronus maupun asinkronus pasti sudah maklum, terutama yang sinkronus itu oleh sistem tercatat 2 jam gitu kira-kira. Jadi nanti proses pencatatannya itu walaupun bisa jadi nanti timernya di LMS itu mati ketika Bapak Ibu menggunakan new window gitu ya, window baru atau jendela baru, itu nanti bisa menggunakan menu klaim aktivitas gitu ya nanti. Tapi secara sistem bahwa Bapak Ibu tercatat di sinkronus. Nah, kami berharap teknisnya bisa menggunakan itu sehingga akan meringankan Bapak Ibu dosen maupun Bapak Ibu mahasiswa. Dan paling penting adalah aktivitas kita baik mengajar di mahasiswa, mengajar dengan mahasiswa maupun mengajar Bapak Ibu guru pamong mengajar dengan siswanya itu tidak terganggu. Oleh karena itu template sudah kami sebarkan dan itu hanya sebatas template.
Sehingga nanti perubahan apapun yang ada di jadwal di template itu monggo dipersilahkan untuk dikomunikasikan dengan timnya gitu, baik guru pamong dengan dosennya ataupun dosen dengan guru pamong. Mudah-mudahan ada kesinambungan antara guru dengan dosen di pembelajaran ini. Ya. Nah, itu yang ditekankan oleh kami ini kan gitu ya. Sehingga amanat yang ada di PMA itu juga tidak ditinggalkan gitu ya. Oke. Nah, itu bagi guru yang bertugas dalam melaksanakan review perangkat pembelajaran dan PTK. Gitu. Nanti 2 hari sebelum, berarti tanggal 28, tanggal 30 itu masuk ke PTK-nya. Kalau saya mau coba membuat timeline-nya gitulah, kira-kira begini gitu untuk memudahkan itu sebetulnya. Nanti mahasiswa, dan sebetulnya di kontrak belajar juga sudah dibuatkan seperti ini. Nanti hari pertama, karena ini kita laksanakan selama 5 hari, jadi nanti hari pertama tugas mahasiswanya harus mengumpulkan tiga tugas. Sebetulnya ini sudah mereka kerjakan dalam Lokakarya kemarin sebetulnya. Hanya mereka tinggal upload ulang. Bahkan kalau tidak salah LMS itu sudah otomatis gitu ya. Ketika mahasiswa upload di Lokakarya, maka di tahapan ini, di tahapan review, upload mahasiswa itu sudah terbaca oleh dosen maupun guru pamong. Nah, ini supaya memudahkan saja, mensistematiskan gitu ya dalam pekerjaan dari setiap harinya harus apa dan bagaimana. Nah, ini tugas mahasiswa, tugas 1 sampai tugas 3 itu hari pertama, misalkan tugas ke-4, ke-5 itu hari kedua, dan selanjutnya. Ini dalam rangka untuk mensistematiskan. Sekali lagi, timeline ini atau tabel ini itu sangat kondisional. Silakan, bisa saya mau ini dulu, Yang penting ada kesepakatan saja antara dosen dengan guru pamong. Itu saja intinya. Nah, di hari kelima itu Bapak Ibu sudah masuk pada mereview PTK, baik proposal maupun instrumen PTK. Sekali lagi bahwa PTK ini juga, proposal dan instrumen ini itu menjadi pedoman, menjadi pegangan mahasiswa ketika mereka melaksanakan PPL. Jadi nanti ketika PPL itu ada 2 kegiatan yang dikerjakan oleh mahasiswa. Selain mereka melaksanakan proses pembelajaran, juga mereka harus menyelesaikan PTK ini. Sehingga kami berharap bahwa proposal PTK ini itu utuh dan selesai selama pembelajaran di review ini. Sehingga pas nanti PPL itu mereka sudah oke gitu, sudah layak untuk melaksanakan PTK. Nah, bagi guru pamong, kalau dosennya itu tadi sudah disampaikan bahwa antara review perangkat pembelajaran dengan repeat teaching itu dengan dosen yang sama, tapi untuk guru pamong itu ada perbedaan orang. Nah, bagi guru pamong yang melaksanakan peer teaching, di PPG itu ada dikenal dengan istilah new model peer teaching. Ya, ini memang new modelnya apa? Ya, hanya peer teaching yang dilaksanakan secara virtual ini, kira-kira begitu. Nanti ada sekitar paling sedikit itu 16 mahasiswa dari setiap kelas itu, dan maksimal itu ada 24. Yang 24 itu hanya satu kelas, sebetulnya hanya PGMI saja. Nah, nanti selama 3 hari setiap mahasiswa harus melaksanakan peer teaching. Jadi boleh untuk tidak ada siswanya, boleh, hanya mahasiswanya saja juga boleh, atau di kelas Bapak Ibu misalkan saya akan mahasiswanya semua ikut. Nah, itu juga baiknya juga begitu, tapi kadang-kadang ada beberapa saja keluhan dari mahasiswa. Artinya kami mempersilahkan karena itu juga tidak melanggar aturan di pedoman pelaksanaan PPG ini. Jadi nanti Bapak Ibu yang tugasnya di peer teaching ini hanya mengkritisi perangkat pembelajarannya, yaitu RPP-nya yang sudah dibuatkan. Bahkan itu sudah direview. Bisa jadi untuk dosennya, untuk dosen dia sudah tahu gitu ya perangkat pembelajaran
RPP yang sudah dibuat, bahkan sudah direvisi, bahkan sudah diperbaiki oleh mahasiswanya. Nah, nanti akan digunakan di peer teaching ini bagi dosen mungkin sudah tahu. Tapi bagi guru pamong nanti juga bisa mengkritisi lagi RPP yang sudah dibuatkan oleh mahasiswa yang sudah direview oleh guru pamong sebelumnya. Kan gitu. Sehingga lagi-lagi celah untuk kekurangan dan kekurangan dari RPP maupun videonya bisa tertutupi gitu ya. Dari setiap saringan review yang dilaksanakan di review perangkat pembelajaran PTK nanti disaring lagi di pre-teaching ini. Ya gitu ya. Nah, pre-teaching ini selama 3 hari nanti setiap mahasiswa tampil minimal 30 menit per mahasiswa. Jadi nanti di setting kalau kelas itu memiliki 16 orang, maka setiap harinya berarti harus tampil berapa orang gitu maksimal. Berarti 16 bagi 3 saja begitu kira-kira. Ada yang 5 orang, berarti 2 hari, ada yang 1 hari 6 orang kira-kira. Pokoknya selama 30 menit mereka harus tampil full gitu ya. Coba-coba walaupun nanti di videonya bisa displitkan. Jadi memang satu jamnya itu 1 jam itu 30 menit. Walaupun ada dari setiap jenjang kan mungkin ada perbedaan jam. Tapi yang berharap kami di sini adalah 30 menit. Oke ya, 30 menit mereka melaksanakan proses pembelajaran. Nanti dinilai oleh Bapak Ibu dosen maupun Bapak Ibu guru pamong, dan kami berharap bahwa dalam proses pre-teaching ini Bapak Ibu boleh dan harus merujuk pada rubrik penilaian yang akan dipakai di UKIN. Nanti juga akan kami share template rubrik penilaian untuk di pre-teaching ini. Bisa jadi nanti ketika tanggal 30 lah atau tanggal 31 paling maksimal itu akan kami share rubrik penilaian untuk peer teaching ini. Sebab nanti peer teaching itu akan dimulai pada tanggal 31 sampai tanggal 3 gitu. Karena tanggal berapa? Tanggal 1-nya itu libur nasional. Jadi memang kenapa 4 hari? Karena tanggal 1-nya adalah tanggal libur, tanggal merah libur nasional. Mungkin itu penegasannya atau beberapa informasi yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan mata kegiatan review perangkat pembelajaran RPP dan peer teaching. Jika memang yang akan Bapak Ibu sampaikan baik dari dosen maupun guru pamong, maka kami persilahkan tanya jawab. Sehingga mudah-mudahan ada yang mau bertanya, mohon untuk raise hand dulu supaya virtual ini tertib begitu. Saya Pak Hamzah. Bisa raise hand dulu Pak yang akan ini. Yang raise hand itu Pak Bambang, bukan raise hand begitu. Lihat contoh Pak Bambang, Pak Fajar. Ya. Ya Pak Bambang silakan raise hand-nya saya Pak Bambang tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang, Pak Fajar. Alhamdulillah ya, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu guru pamong dan Bapak Ibu dosen juga pihak PTK dari UIN. Semoga apa yang kita laksanakan untuk ketiga kali, saya 4 kali bisa menghasilkan dunia pendidikan khususnya di PAI dan juga lingkungan madrasah lebih baik lagi. Ini saja mungkin Pak tentang jadwal penilaian Pak. Satu waktu. Di jadwal penilaian itu guru pamong khususnya untuk saya pribadi ya, itu jadwalnya tanggal 31 sampai tanggal 2 Juni. Berarti pada saat review perangkat pembelajaran dan PTK itu bisa gabung di LMS atau hanya di jadwal saja. Mungkin itu saja mungkin pertanyaan. Karena di jadwal itu hanya di tanggal 30 sampai 2 Juni. Untuk jadwal saya pribadi ya, itu saja mungkin yang bisa lakukan. Dan mudah-mudahan bisa bekerja sama lagi Pak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
terkhusus ini terhadap guru pamong ini, guru pamong semuanya yang telah berpartisipasi mensukseskan program ini. Mudah-mudahan kerjasama kita akan terus berlanjut. Kami berharap begitu, karena memang ini amanah dari pimpinan bahwa keterlibatan para guru pamong yang selama ini sudah sering kita pakai dalam praktik PPL untuk mahasiswa reguler. Jadwal sudah kami share di grup. Nah, mohon Bapak Ibu nanti memperhatikan, terutama ini guru pamong, terus guru pamong memperhatikan tanggal yang ada di jadwal itu. Memang ada tiga baris gitu ya. Ya, baris pertama itu review perangkat pembelajaran, baris kedua adalah review PTK, dan baris ketiga peer teaching. Nah, nanti ada perbedaan guru pamong antara baris 1 dan baris 1, 2, dan 3, terutama di bulan 3. Nanti kalau yang ke bagian peer teaching itu nanti masuknya ketika tanggal peer teaching saja. Jadi waktu reviewnya enggak usah masuk. Oke. Bisa masuk. Jadi santai-santai saja dulu. Nah, yang sekarang yang harus mulai besok itu adalah bagi guru pamong yang baris ke-1 dan ke-2 gitu. Ya, review. Nah, untuk review perangkat pembelajaran PTK. Gitu. Jadi baris ke-2 dan ke-3. Nah, untuk yang peer teaching tenang-tenang saja dulu nanti. Tapi jangan lupa, jangan tenang-tenang dulu, nanti pas tanggal 31 lupa lagi. Kita ulang cara asup-asup, cina padang beresan gitu ya. Nah, nanti kita ingatkan lagi insya Allah. Pas tanggal 30 kita ingatkan terutama bagi guru pamong bahwa mulai tanggal 31 kita akan melaksanakan peer teaching. Mungkin itu Pak Bambang. Oke, terima kasih Pak. Ya. Bangga Pak Fajar. Nah, sudah betul Pak Fajar ini. Aduh, maaf. Maaf. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Hamzah, ini bagaimana nih? Ini emang saya belum melihat jadwalnya. Cuman kebetulan saya ini selama 1 minggu sedang ada kegiatan diklat, Pak. Ini juga alhamdulillah hari pertama alhamdulillah tadi sampai jam 3 ini, makanya nyampe rumah langsung buka laptop, langsung buka Zoom. Ini mudah-mudahan nggak bentrok gitu ya jadwalnya. Kalau misalkan jadwal saya ada di rentang waktu seminggu ini bagaimana ya? Soalnya kegiatannya itu sampai jam 4 di kelasnya, kegiatannya sampai jam 4 itu bagaimana Pak Dokter? Saya minta solusinya nih. Terima kasih Pak Fajar atas informasinya. Memang sih pada akhirnya sekali lagi kami sudah menyebarkan di grup itu template kontrak belajar, dan supaya memudahkan pekerjaan ini maka baiknya Bapak Ibu juga berpedoman pada template yang sudah kami berikan, sehingga nanti sebab ini juga template bisa jadi, atau kontak belajar ini juga bisa jadi yang akan di-share kepada mahasiswa, sehingga nanti mahasiswa juga memiliki pedoman, oh saya harus menyelesaikan tugas itu sampai jam berapa gitu kira-kira, bahwa Bapak Ibu menilai itu jam berapa kira-kira gitu. Nah itu. Makanya kami berharap kalau memang misalkan itu mengganggu pekerjaan Bapak Ibu guru pamong, terima kasih atas konfirmasinya. Mudah-mudahan kami juga akan carikan yang memang bisa mengganti Bapak Ibu guru pamong untuk menjadi pengganti betul kira-kira. Dan kami berharap bahwa ada keterbukaan begitu, sehingga nanti pertama juga tidak mengganggu aktivitas Bapak Ibu guru pamong, yang kedua juga memang tidak mengganggu keterlaksanaan para mahasiswa kami begitu kira-kira. Jangan sampai nanti mahasiswa sudah mengupload tugasnya oleh salah satu baik guru pamong maupun dosen, itu juga belum dinilai gitu ya. Ini juga tidak hanya ke guru pamong sebetulnya, tapi juga ke dosen. Mohon konfirmasinya, mohon informasinya jika memang itu ada kegiatan yang bisa menghambat terhadap pelaksanaan atau keterlancaran dari pembelajaran ini gitu ya. Terima kasih. Mungkin itu saran kami Pak Fajar.
Tapi Pak Dokter maaf ini saya baru buka nih modul ternyata dari tanggal 31 Mei sampai 3 Juni ternyata jadwal saya ya. Ya, oke. Nah, Kalau apa itu bentrok tidak, Pak Fajar? kalau saya tuh kegiatannya sampai hari Sabtu tanggal 28. Oh ya tanggal 28. Oh berarti masih bisa Berarti kayaknya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Justru kita kebingungan kalau harus mencari pengganti, Pak. Sebab mereka harus ikut juga rapat ini gitu ya. So, kalau tidak ikut rapat ini nanti juga mereka pengganti biasanya suka bingung begitu kira-kira apa yang Saya sudah buka peri rimbon Pak Fajar. Alhamdulillah kalau begitu Pak Fajar sudah oke ya. Ya, alhamdulillah. Ternyata gak bentrok kalau lihat di sini tanggalnya 31 sampai 3 Juni. Alhamdulillah. Siap, sukses calon pengawas. Siap. Amin. Amin. Siap, Pak. Ada lagi Pak Fajar? Ya, turun. Udah, Pak. Terima kasih, Dokter. terima kasih. Assalamualaikum. Mangga yang lainnya Bapak Ibu dosen atau Bapak Ibu guru-guru pamong. Kalau tidak ada, alhamdulillah berarti sudah bisa dipahami karena memang untuk review ini tidak ada perbedaan dengan tahun 2021. Yang ada perbedaan dalam LMS itu memang di modul pendalaman materi dan modul lokakarya yang kemarin itu. Kalau review ini memang dilihat dari tampilan space-nya itu juga tidak ada perubahan sedikit pun. Jadi sama persis dengan tahun yang 2021. Sehingga nanti sangat memudahkan Bapak Ibu untuk bisa melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih sekali lagi. Kalau tidak ada yang akan disampaikan lagi, kita tutup. Pak Wadek 1 masih ada? Ada Pak Wadek. Sudah, kalau tidak ada, kami ucapkan sekali lagi. Terima kasih pada Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru pamong yang telah bergabung di rapat persiapan ini. Ini sekedar informasi saja ketika ada apa-apa yang berkenaan dengan LMS, sekali lagi kami sampaikan, itu bisa lewat wali kelas atau memang kalau wali kelasnya slow respon, itu bisa ke kami, ke Prodi, ataupun bisa melalui admin LPTK, baik Pak Rikrik maupun Pak Padli. Semua nama-nama wali kelas dan nomornya sudah ada di grup, termasuk juga nomor kami, nomor saya, nomor Pak Kajur juga ada di grup. Bapak Ibu bisa langsung ke japri ke kami kalau ada hal-hal yang berkenaan dengan pembelajaran di PPG ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri rapat persiapan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang rekan-rekan. Siap. Terima kasih semuanya ya. Selamat. Ya. Izin live ya. Mangga.